kami dari kelompok 3. Dan saya sendiri, Tasya Naura Novalia. Aku Tirta Sapanardiati. Saya Alisa Idya Putri. Halo, saya Bayu Tarnasetyo. Halo semuanya, aku Arsya Muammaris. Oke, jadi kalian bakal nontonin video kita ke Majalaya. Halo teman-teman, dalam video ini kami dari mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Singapura Karawang melakukan kunjungan ke UPTD Penyuluhan Pertanian Kecamatan Majalaya. Nah, tujuan kunjungan ini untuk mengenal lebih dalam bagaimana lembaga penyuluhan bekerja dalam mendukung petani di lapangan. Kami ingin memahami peran penyuluh dalam membantu petani meningkatkan keterampilan, menerapkan teknologi pertanian modern, serta mewujudkan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. UPTD Penyuluhan Pertanian Kecamatan Majalaya berdiri sejak tahun 1970 pada masa program di era Presiden Soeharto. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala UPTD bersama Koordinator Penyuluh, PPL, dan POPT yang aktif menjalankan kegiatan penyuluhan di desa. Dengan visi mewujudkan petani yang mandiri, maju, dan sejahtera, UPTD Majalaya berkomitmen meningkatkan kemampuan petani dan penyuluh, memperkuat kelompok tani, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, UPTD berperan penting dalam memberikan penyuluhan, pendampingan, dan solusi atas berbagai permasalahan di lapangan. Di sini kami mewawancarai Bapak Hamdani, Ibu Indah, dan juga Bapak Asep selaku penyuluh pertanian. Para penyuluh memiliki berbagai program kerja yang dijalankan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petani. Program utama yang dijalankan berasal dari pusat hingga tingkat daerah, dengan tujuan mendukung ketahanan pangan dan menuju swasembada pertanian. Sebelum melaksanakan kegiatan, penyuluh melakukan identifikasi masalah di lapangan, menyusun jadwal kegiatan penyuluhan, serta menentukan materi dan metode yang akan digunakan. Itu tadi identifikasi pelajaran, ketika datang mulai kita identifikasi permasalahannya, kita bikinlah program. Contohnya, saat menghadapi masalah hama tikus, penyuluh mengajarkan cara pengendalian tikus secara massal melalui praktik langsung di lapangan. Selain itu, ada juga program pengembangan greenhouse melon yang ditujukan untuk memberdayakan petani muda. Melalui program ini, penyuluh membantu generasi muda agar tertarik ke dunia pertanian dengan mengenalkan teknologi seperti hidroponik dan budidaya modern di lahan pekarangan. Penyuluh juga memberikan pelatihan mengenai pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati, serta penggunaan varietas unggul agar petani dapat menghasilkan panen yang lebih baik dan berkelanjutan. Para penyuluh mengungkapkan tantangan terbesar mereka adalah perbedaan tingkat pendidikan dan cara berpikir petani. Untuk mengatasinya, mereka menggunakan pendekatan sederhana seperti pelatihan, demplot, hingga ngobrol santai di warung. Selain memberi penyuluhan, mereka juga membantu petani dalam pengaturan tanam, pengendalian hama, dan penyusunan proposal bantuan. Melalui pendekatan yang akrab, penyuluh berharap petani menjadi lebih mandiri dan terbuka terhadap teknologi baru. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan kegiatan penyuluhan pertanian yang telah dilakukan bersama Gapoktan Citra Sembada yang berlokasi di Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya. Nah, oke teman-teman, kita udah sampai di greenhouse yang udah tadi bapaknya bilang yang ada di Majalaya. Atau kita bisa lihat di sini, Sekretariat Gabungan Kelompok Tani Citra Sembada. Kegiatan ini merupakan program budidaya melon dengan sistem greenhouse yang dimulai dijalankan pada bulan November 2024. Penerapan sistem greenhouse ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang terkendali, efisien, dan juga berkelanjutan bagi tanaman melon. Dalam kunjungan kali ini, kami berkesempatan bertemu dengan salah satu anggota Gapoktan, yaitu Bapak AA Kurniawan. Beliau menjelaskan bahwa tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi budidaya, tetapi juga dikembangkan sebagai tempat edukasi dan wisata petik melon yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum. Melalui hasil penyuluhan yang dilakukan, Gapoktan berhasil menerapkan beberapa inovasi pertanian modern. Salah satunya adalah menggunakan sistem irigasi tetes yang mengalirkan air melalui selang langsung ke akar tanaman. Teknologi ini membuat proses penyiraman menjadi lebih efisien, hemat waktu, dan juga tenaga, sehingga petani dapat bekerja lebih cerdas dan hasil tanamannya pun lebih optimal. Jenis melon yang dibudidayakan di sini adalah Naura F1, yaitu varietas unggul dengan daging buah berwarna oranye, tekstur lembut, dan rasa. Melalui pendampingan penyuluhan,
para anggota Gapoktan kini semakin memahami cara mengelola media tanam, pemupukan yang tepat, hingga pengendalian hama ramah lingkungan. Hasilnya pun sudah mulai terlihat, tanaman melon tumbuh subur, buahnya besar dan seragam. Serta memiliki nilai jual yang tinggi. Kegiatan ini membuktikan bahwa dengan penyuluhan yang tepat dan penerapan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru di pedesaan. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Dari hasil wawancara dan kunjungan di UPTD Penyuluhan Pertanian Kecamatan Majalaya, dapat disimpulkan bahwa lembaga penyuluhan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan, penyuluh menjadi penghubung utama antara pemerintah dan petani. Mereka membantu petani dalam mengatasi berbagai masalah di lapangan, mengenalkan teknologi baru, meningkatkan keterampilan, serta mengubah pola pikir petani agar lebih maju dan mandiri. Penyuluh juga berperan dalam penguatan kelompok tani dan regenerasi petani muda, seperti melalui program Greenhouse Melon dan pelatihan hidroponik yang menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Dengan adanya lembaga penyuluhan, tani tidak berjalan sendiri. Mereka mendapatkan bimbingan, motivasi, dan pengetahuan yang berkelanjutan agar pertanian tetap produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Kedepannya, program penyuluhan perlu lebih banyak melibatkan generasi muda, memperluas pelatihan teknologi modern seperti greenhouse dan pupuk organik, serta memperkuat kerjasama antara penyuluh, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dengan begitu, pertanian Indonesia bisa terus berkembang, produktif, dan berkelanjutan.